Halo semua, salam sehat untuk peserta didikku yang hebat ini dan selalu semangat. Saat ini saya akan menginformasikan mengenai kisi-kisi umum, soal uji coba, dan ujian satuan pendidikan, khususnya materi geografi. Nantinya akan disertai dengan penjelasan singkat. Tetapi sebelum itu, supaya peserta didikku ini tidak ketinggalan informasi-informasi atau kisi-kisi secara khusus yang akan saya sampaikan atau yang akan saya upload berikutnya tentang ujian satuan pendidikan atau USP, maka dimohon ikuti channel ini dengan like dan subscribe channel YouTube Turairai, klik lonceng supaya ketika saya mengupload materi-materi khusus berkaitan dengan ujian, adik-adik ini tidak ketinggalan informasinya. Baik, langsung saja. Bagian yang pertama, saya akan membahas soal nomor 1. Pada soal nomor 1, yang akan disajikan di situ adalah suatu fenomena geosfer. Peserta didik dapat menentukan konsep dasar geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut. Baik, saya sampaikan, peserta didik tentu tahu dalam geografi ada 10 konsep. Nah, cara mudah untuk menentukannya dari 10 konsep tadi, yang paling mudah adalah kita harus memahami perbedaan. Ya, perbedaan tersebut ada 2 bagian. Kita bisa membedakan dari pengertian dan contoh dari konsep tersebut. Dan kita juga bisa mengenal kata kunci dari masing-masing konsep. Nah, ini penjelasan singkat pada soal nomor 1. Berikutnya, pada soal nomor 2, disajikan fenomena geosfer. Geosfer itu fenomena yang ada di lapisan bumi. Peserta didik dapat menganalisis pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut. Nah, dalam geografi ada 3 pendekatan. Dari 3 pendekatan tersebut mempunyai fenomena khas dalam kajiannya. Tentu berbeda-beda. Misalnya, saya jelaskan ini mengenai pendekatan keruangan. Nanti kajiannya lebih kepada hal-hal yang alami, fenomena alami. Sedangkan kalau ke lingkungan itu kebalikannya. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 3. Disajikan fenomena geosfer. Peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Ada 4 prinsip dalam geografi. Cara mudah untuk memahaminya tentu dari contoh-contoh fenomena masing-masing prinsip tersebut. Misalnya, ada namanya prinsip interaksi.
Atau biasa saya ambil contoh adalah prinsip interrelasi, tadi adalah prinsip interaksi, berarti hubungan timbal balik. Nah, kalau ada contoh bicara tentang hubungan timbal balik, maka jawabannya adalah prinsip interrelasi. Itu salah satu contoh. Kita lanjut. Soal nomor 4. Disajikan fenomena geosfer. Peserta didik dapat membedakan aspek geografi pada fenomena tersebut. Secara umum, ada dua aspek geografi, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik yaitu berkaitan dengan alam secara langsung. Non-fisik ada hubungannya antara alam dan manusia. Nanti anak-anakku ini bisa membedakannya. Baik, kemudian soal nomor 3. Disajikan peta, peserta didik dapat menentukan informasi yang tepat dalam sebuah peta tersebut. Kemudian misalnya sebuah peta Indonesia. Nanti peserta didik dapat menentukan informasi apa berkaitan dengan soal nomor 5. Berikutnya, soal nomor 6. Peserta didik dapat menentukan informasi dari jenis-jenis peta untuk data perencanaan pembangunan. Memahami kegunaan peta yang sesuai. Misalnya saya beri contoh peta jenis tanah. Nah, cocok untuk apa? Kita lihat kajian pada peta jenis tanah ini biasanya digunakan untuk mengkaji sebagai lahan pertanian. Nomor berikutnya, nomor 7. Peserta didik dapat membuat sketsa sesuai dengan informasi yang disajikan. Nanti ada beberapa informasi, ada pemahaman, penalaran di situ. Kemudian ada bentuk sketsa atau denah. Kemudian nanti peserta didik bisa memberikan informasi dari sketsa tersebut. Baik, nomor berikutnya, nomor 8. Disajikan peta kontur. Peserta didik dapat menentukan jenis tumbuhan budidaya yang sesuai dengan ketinggian tempat. Nah, kalau kita bicara tentang peta kontur, di sini adik-adik atau peserta didikku ini harus memahami tentang rumus. Rumusnya adalah CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala, atau B atau ketinggian sama dengan dalam kurung D1/D2 kali CI tadi tutup kurung ditambah T kecil A besar. Nah, kita sesuaikan nanti dengan soal. Saya bantu dengan keterangan. D1 tadi adalah jarak A dengan B pada peta dibagi dengan D2 jarak A sampai C pada peta. Misalnya sajikan dalam peta. Kemudian CI-nya kontur intervalnya berapa. Nah, kemudian setelah tahu jarak D1 D2 nya baru dikali dengan CI-nya. CI-nya tadi adalah kita ketahui di situ adalah kita anggap 2000. Berapapun hasil dari D1 D2 dikali dengan 2000. Oke, kalau sudah dihitung hasil perkalian tadi, kemudian kita lihat T
A-nya atau angka kontur titik A-nya itu berapa, maka tinggal ditambah. Jadilah hasil dari perhitungan. Baik, kemudian nomor 9. Disajikan jenis objek pada citra foto udara. Peserta didik dapat menganalisis unsur interpretasi untuk mengenali objek tersebut. Nah, dalam interpretasi citra pada foto udara, khususnya ciri spesial, ada 8 bagian. Misalnya ada warna, ada tekstur, ada bentuk, dan lain sebagainya. Nah, inilah unsur-unsur interpretasinya. Nanti disesuaikan, ya, jenis objek apa di situ, kemudian baru kita analisis. Baik, yang berikutnya nomor 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan penginderaan jauh dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, saya ambil contoh sini adalah bidang meteorologi. Berarti dia berkaitan dengan iklim dan cuaca. Ada lagi misalnya bidang hidrologi. Berarti kita identifikasi dia berkaitan dengan hidrologi adalah air. Ya, baik. Kemudian soal nomor 11. Peserta didik dapat membedakan data spasial dengan data atribut. Saya langsung bandingkan saja supaya memang ya, memahami, nanti tinggal dilanjutkan pemahamannya dengan materi. Nah, data spasial yaitu data lapangan. Langsung tadi data lapangan itu spasial. Sedangkan data atribut itu data yang sudah dikelola, kemudian kita berikan identitas atau kita berikan nama dari data tersebut, maka dikenal dengan data atribut. Kemudian soal nomor 12. Peserta didik dapat mengklasifikasi subsistem dalam sistem informasi geografis. Nah, pada bagian subsistem ini dalam SIG yaitu ada tahap input, tahap masukkan data, kemudian ada tahap pengolahan data, ada tahap manipulasi dan analisis data, serta ada tahap keluaran data atau outputnya. Nah, kalau misalnya saya berikan gambaran contoh saja, misalnya pada keluaran data atau outputnya. Nah, pada output dalam SIG itu menggunakan alat namanya printer atau plotter. Printer itu untuk mencetak data. Nah, SIG itu pada keluaran data, berarti prosesnya adalah mengenal namanya alat printer. Kalau misalnya pengolahan data, ya, itu ada namanya editing. Kemudian kalau manipulasi data, analisis data, ada namanya overlay, memberikan angka-angka pada data. Baik, kemudian berikutnya soal nomor 13. Peserta didik dapat menentukan informasi ke ruangan hasil overlay data. Overlay, saya berikan pengertian di sini adalah penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk mendapatkan data baru. Berarti overlay ini istilahnya adalah penggabungan data, ya,
beberapa data menjadikan satu, kemudian terbentuklah data baru. Baik, nomor 14. Peserta didik dapat membedakan teori pembentukan tata surya. Nah, pada teori pembentukan tata surya di sini tentunya menurut para tokoh atau para ahli. Misalnya, saya berikan contoh. Ada teori kabut. Siapa yang menyampaikan teori kabut ini? Itu adalah Karl Laplace. Ada teori planetesimal. Ada teori pasang surut. Ada teori bintang kembar. Dan ada teori protoplanet, atau biasa kita kenal dengan awan debu. Baik, soal nomor 15. Peserta didik dapat menentukan bukti rotasi dan atau revolusi bumi. Misalnya, saya berikan contoh. Pada rotasi, buktinya pergantian siang dan malam. Masih ada bukti-bukti yang lain. Sedangkan pada revolusi, yaitu perubahan musim. Ini buktinya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Baik, soal nomor 16. Disajikan gambar. Kemudian di situ peserta didik dapat menentukan proses pembentukan permukaan bumi sesuai dengan gambar tersebut. Sekali lagi, ada gambar. Kemudian nanti peserta didik yang hebat ini menentukan proses pembentukannya. Pembentukan apa? Pembentukan permukaan bumi. Jawabannya tentu sesuai dengan gambar. Jawabannya benar ya. Baik, kemudian nomor 17, soal nomor 17. Peserta didik dapat menentukan bukti-bukti gerakan lempeng berdasarkan salah satu teori. Sekali lagi, ya, ingin di sini adalah anak-anakku ini menentukan bukti-buktinya dari pergerakan lempeng. Nah, banyak teori-teori tentang pergerakan lempeng. Baik, kemudian soal nomor 18. Disajikan siklus batuan seperti gambar siklus. Kemudian peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab perubahan batuan sesuai dengan siklus, sesuai dengan gambar. Nah, siklus batuan yaitu menggambarkan proses pembentukan batuan yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus. Nah, saya gambarkan misalnya begini. Ada batuan beku, ada kemudian siklusnya berubah menjadi batuan sedimen, kemudian batuan metamor. Baik, lanjut ke nomor 19. Disajikan gambar pergeseran lempeng tektonik. Di sini peserta didik dapat memprediksi dampak yang ditimbulkan dari gambar lempeng tektonik tersebut ya, maaf. Dari gambar pergeseran lempeng tektonik tadi. Oke, kemudian soal nomor 20. Peserta didik dapat menentukan jenis gunung api. Saya langsung berikan gambaran di sini berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya gunung api Mar, gunung api Perisai, gunung api Kerucut, dan jenis-jenis gunung api yang lain. Nah, 3 contoh ini saya rasa kalau adik-adik sudah memahami sedemikian rupa pemahaman tentang jenis gunung api, maka dilihat dari ciri apapun tidak kesulitan. Baik, nomor berikutnya soal nomor 21. Peserta didik dapat menganalisis dampak gejala
vulkanisme terhadap kehidupan. Nah, gejala vulkanisme ini adalah sama dengan terjadinya letusan gunung berapi. Apa dampaknya terhadap kehidupan? Baik, nanti kita sesuaikan. Kita lihat pertanyaan itu, apakah dampak negatif atau dampak positif. Saya berikan contoh, misalnya kalau dampak negatif dari vulkanisme berarti adanya abu vulkanik yang menyebabkan racun misalnya. Nah, kalau dampak positif misalnya lahannya subur. Baik, nomor 22. Peserta didik dapat menentukan jenis tanah yang sesuai untuk dimanfaatkan pada kegiatan tertentu. Jenis-jenis tanah di Indonesia banyak. Saya berikan contoh, misalnya tanah yang berasal dari gunung api. Ada namanya tanah litosol, berasal dari batuan beku. Ya. Kemudian ada terra rosa. Itu asli murni berasal dari gunung api. Sekali lagi saya ulangi lagi. Ya, ini contoh misalnya ya, tanah yang berasal pada awalnya berasal gunung api, tapi ada jenis tanah lain, misalnya ada tanah litosol, berarti ini berasal dari batuan beku. Kemudian tanah terra rosa berasal dari gunung api. Kemudian ada tanah gambut misalnya, ada tanah jenis-jenis tanah lainnya. Baik, kemudian nomor 23. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan lapisan atmosfer dan manfaatnya bagi kehidupan. Nanti ada bentuk gambar apa? Gambar lapisan atmosfer. Nah, saya berikan contoh sini misalnya lapisan troposfer. Ini lapisan yang paling bawah untuk perubahan cuaca atau iklim dan cuaca. Kemudian ada lapisan yang didapatkan sebagai pemantulan gelombang radio misalnya, dan lain sebagainya pada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu sebenarnya lapisan udara. Baik, soal nomor 24. Disajikan karakteristik hujan. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis hujan yang sesuai. Nah, saya berikan contoh. Ada hujan frontal, ada hujan siklon, ada hujan orografis, dan sebagainya. Nanti dilihat dari karakteristiknya. Setelah lihat ada karakteristiknya, kemudian anak-anakku ini mengidentifikasi jenis hujan yang sesuai dengan karakteristik tadi. Kemudian pilihan ganda silakan nanti dijawab. Kemudian soal nomor 25. Disajikan ciri-ciri iklim pada suatu wilayah. Kemudian peserta didik dapat menganalisis jenis kegiatan atau usaha yang sesuai di wilayah tersebut. Ada iklimnya pada suatu wilayah. Kemudian nanti anak-anakku ini menganalisis kira-kira dari iklim itu kegiatan usaha apa, kegiatan atau usaha apa yang cocok. Baik, kemudian nomor 26. Peserta didik dapat menentukan upaya mengurangi dampak dari peristiwa perubahan iklim global. Atau ya, ini tidak susah sebenarnya, yang dikenal dengan pemanasan global. Nah, bagaimana cara atau upaya kita mengurangi pemanasan global tadi? Itu soal nomor 26. Kemudian nomor soal 27. Disajikan gambar siklus hidrologi atau siklus air. Kemudian peserta didik dapat menentukan bagian dan fungsi pada siklus tersebut. Nah, pada siklus air itu ada namanya evaporasi, ada presipitasi, ada infiltrasi, dan lain-lain.
Nanti gambar, kemudian peserta didik akan menentukan bagian dan fungsi dari siklus yang akan disajikan tadi. Kemudian soal nomor 28. Disajikan kondisi suatu wilayah, peserta didik dapat menentukan bentuk pola aliran sungai yang sesuai dengan wilayah tersebut. Misalnya saya contohkan pola anular. Baik, kemudian nomor 29. Peserta didik dapat menganalisis dampak arus laut di suatu wilayah tertentu. Contoh misalnya ada arus Kuroshio. Arus ini arus yang terjadi di Jepang. Nah, dampak tadi arus itu apa? Baik, kemudian soal nomor 30. Peserta didik dapat mengklasifikasi hutan di muka bumi berdasarkan ciri-ciri yang disajikan. Nah, kalau ini adalah berkaitan dengan persebaran hutan di muka bumi atau persebaran flora di dunia. Maka ada namanya hutan taiga, hutan sabana, hutan tundra, dan lain sebagainya. Berikutnya, soal nomor 31. Disajikan peta, peserta didik dapat mengidentifikasi sebaran fauna menurut kriteria tertentu. Contoh, petanya adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Contoh, Bapak berikan gambaran lagi. Kalau Pulau Kalimantan, fauna endemik ini adalah fauna khas di Kalimantan, itu adalah orang hutan. Nah, kalau pulau-pulau lain yang disajikan, maka kira-kira fauna apa yang ada di situ atau fauna endemiknya apa? Kemudian soal nomor 32. Disajikan keanekaragaman hayati Indonesia. Hayati adalah tumbuhan di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menentukan pemanfaatan di bidang pangan atau obat-obatan atau industri kreatif. Jadi nanti ada contoh dari tumbuhan apa, kemudian kira-kira tumbuhan ini cocok untuk apa. Maka nanti peserta didikku yang hebat ini akan menentukan pemanfaatan dari tumbuhan yang akan disajikan. Baik, kemudian nomor 33. Nah, di sini disajikan kasus kerusakan lingkungan. Apa yang dilakukan? Nah, di sini peserta didik dapat menentukan konservasi flora dan atau fauna sesuai dengan kasus tersebut. Ketika ada kerusakan lingkungan, kemudian kita punya kajian bagaimana cara melakukan konservasi flora dan fauna yang sesuai dengan kasus yang ada pada kerusakan lingkungan. Kemudian soal nomor 34. Disajikan gambar piramida penduduk. Peserta didik dapat menganalisis dampak dari bentuk piramida penduduk tersebut pada bidang tertentu. Nah, saya bantu. Dalam penjelasan di sini ada 3 jenis piramida penduduk, yaitu ada ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Dari tiga jenis piramida penduduk tersebut mempunyai karakternya masing-masing. Ekspansif misalnya, ini sama dengan jenis piramida penduduk muda. Stasioner, piramida penduduk seimbang. Konstruktif, piramida penduduk tua. Baik, nomor soal 35. Disajikan kasus. Peserta didik dapat menentukan pola pergerakan penduduk dalam kasus tersebut. Bagian dari migrasi nasional, ini saya yang berikan contoh. Kasusnya bagian dari migrasi nasional. Nah, pada migrasi nasional itu banyak jenis dari migrasi nasional itu sendiri. Ada urbanisasi, ada ruralisasi.
Urbanisasi istilahnya adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Sedangkan ruralisasi dari desa, kebalikan. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sedangkan ruralisasi dari kota ke desa, berarti kebalikannya. Nah, ini contoh migrasi nasional. Nanti kasusnya apa? Baik, kemudian soal nomor 36. Disajikan peta Indonesia. Dilihat petanya. Kemudian peserta didik dapat menentukan wilayah yang memiliki persebaran barang tambang tertentu. Nah, di sini anak-anakku ini mau tidak mau harus mengetahui jenis-jenis barang tambang yang ada di Indonesia. Persebaran barang tambang yang utama ya, yang utama dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Misalnya batu bara. Kalau di Indonesia beradanya di wilayah mana? Emas misalnya, contoh di Papua. Nah, seperti itu. Nanti dilihat ya, ditinjau lagi peta tersebut, kemudian baru ditentukan ini barang tambang apa yang ada di peta tersebut yang cocok berdasarkan analisis dari adik-adik ini. Baik, kemudian yang berikutnya nomor 37. Peserta didik dapat menentukan potensi sebaran penghasil bahan pangan tertentu di Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan, di sini adalah kita menentukan potensinya, sebaran yang cocok di mana bahan pangan tertentu yang ada di Indonesia ini. Potensinya ya, potensi dari sebaran penghasil bahan pangan. Baik, kemudian nomor 38. Peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara arif. Saya bantu. Arif itu sama dengan baik. Memanfaatkan alam dengan baik. Memanfaatkan alam dengan bijaksana. Baik, lanjut nomor 39. Disajikan peta Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan wilayah yang sesuai untuk pengembangan energi alternatif tertentu. Energi alternatif itu adalah energi yang berasal dari alam. Energi yang diambil secara alami. Energi yang digunakan yang bukan yang utama tapi alternatif yang membantu. Nanti dilihat dari peta tersebut. Kemudian soal nomor 40. Peserta didik dapat menganalisis dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Ini ruang kota, contoh di kota. Apa yang terjadi dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian nomor soal 41. Disajikan kasus lingkungan hidup. Peserta didik dapat menentukan upaya pengendalian kasus tersebut. Jadi ada kasus lingkungan hidup, kemudian nanti anak-anakku ini menentukan upaya pengendaliannya seperti apa. Kemudian soal nomor 42. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri desa yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Saya berikan contoh, misalnya ciri desa swadaya apa? Ciri desa swakarya. Nah, nanti dilihat ya dari masing-masing ciri desa tersebut berdasarkan perkembangannya. Kemudian nomor 43. Disajikan informasi kondisi geografis wilayah. Peserta didik dapat menentukan pola persebaran pemukiman desa. Nah, kita menentukan di sini pola persebaran pemukiman desanya seperti apa. Itu ada mengelompok, ada musat dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 44. Peserta didik dapat menentukan dampak interaksi desa kota pada kehidupan penduduk. Nah, di sini dampaknya dilihat nanti dari soal tersebut. Apakah dampak positif atau dampak negatif dari
interaksi desa kota. Apakah interaksi itu ke desa atau ke kota, atau menyebabkan dampaknya ke kota atau dampaknya ke desa. Nanti lihat di soalnya, kemudian baru peserta didik menjawabnya sesuai dengan pertanyaan dari soal tersebut. Kemudian berikutnya soal nomor 45, disajikan gambar teori perkembangan keruangan kota. Nah, ada beberapa teori di situ. Kemudian sini peserta didik dapat menentukan zona-zona tersebut. Misalnya saya ambil contoh di sini ditinjau misalnya dari teori inti ganda. Nanti ada gambar teori inti ganda misalnya. Kemudian dilihat nomor-nomornya, keterangannya seperti apa pada zona-zona. Ada zona grosir misalnya, ada zona menengah, ada zona industri dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 46, peserta didik dapat menghitung titik henti antara dua wilayah. Tolong pahami rumus titik henti, baru bisa menjawab pada soal nomor 46 itu. Tidak susah, pahami saja rumus itu, rumus titik hentinya, maka nanti bisa menjawab soal pada nomor 46 ini. Kemudian yang berikutnya soal nomor 47, disajikan peta atau denah, bisa peta bisa denah, tata guna lahan wilayah. Kemudian peserta didik dapat menganalisis arah dan alasan pengembangan wilayah tersebut. Oke, ini pengetahuan umum. Kemudian soal nomor 48, disajikan informasi, peserta didik dapat menentukan faktor suatu wilayah menjadi pusat pembangunan. Nah, saya berikan contoh di sini. Pada pusat pembangunan itu ada pusat pertumbuhan. Nah, pada pusat pertumbuhan wilayah adalah suatu kawasan yang punya pertumbuhan penduduk yang beda dengan wilayah lain. Dia punya ciri khas paling cepat dibandingkan wilayah lain. Ya, pertumbuhan penduduknya, perkembangan sebuah wilayah atau sebuah kota. Baik, kemudian nomor 49, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik negara maju dan negara berkembang. Secara umum ini ciri-ciri. Apa ciri-ciri negara maju, apa ciri-ciri negara berkembang. Bisa digabung menjadi dua bagian itu, kemudian dilihat mana yang paling pas antar option-optionnya. Kemudian soal nomor 50, disajikan peta. Kemudian peserta didik dapat menentukan beberapa negara. Ini ya, kita lihat bisa negara maju, bisa negara berkembang di kawasan tertentu. Nah, pilih yang sesuai. Yang mana termasuk negara maju, yang mana termasuk negara berkembang. Baik, sekian penjelasan singkat tentang kisi-kisi uji coba. Atau ini nanti bisa dibandingkan dengan kisi-kisi USP juga. Tolong sekali lagi ikuti channel ini dengan like dan subscribe. Kemudian klik loncengnya. Penjelasan khusus untuk persiapan USP akan saya sampaikan berikutnya. Sekali lagi ikuti channel ini supaya nanti ketika persiapan USP nanti akan saya upload lagi penjelasan-penjelasan berkaitan dengan kisi-kisinya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Salam sehat.